ini yang harus dipersiapkan seseorang ketika akan ikut casting dari sudut pandang estetikanya atau aktingnya. Satu, kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu dipengaruhi dua hal. Ada kepercayaan diri dari faktor internal dan eksternal. Yang internal itu kita harus percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita itu nggak baik. Saya tidak ngomongin wajah, saya tidak ngomongin ganteng atau cantik, saya tidak ngomongin tinggi atau pendek. Bukan. Tapi Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Karena apa? Dari jutaan sel sperma itu yang bisa jadi cuma satu. That's it. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Itu pertama. Faktor eksternal. Ini agak mengganggu, kadang-kadang mempengaruhi kepercayaan diri kita adalah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain karena adanya media sosial. Waduh, dia udah bisa liburan ke sana. Aduh, ini temanku ini kok healingnya ke London ya. Aku healing ke Pakem aja susahnya minta ampun gitu. Atau ke Kaliurang atau ke Parangtritis saja. Aduh, harus ngumpulin uang, dia udah bisa ke sana. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. No, jangan. Kita punya karakter sendiri, kita sudah dibentuk oleh kehidupan kita sendiri. Gitu. Melalui motivator ya. Tapi memang begitulah, karena acting itu ngomongin manusia ya. Saya tidak ngomongin selebritasnya, saya tidak ngomongin masalah finansialnya, enggak. Saya ngomongin manusianya. Dan manusia itu terdiri dari kumpulan saraf kecil-kecil, tipis-tipis yang itu menjadi semesta diri kita ini. Dan itu yang kalau dikupas nggak habis-habis. Gitu. Mau ngomongin apanya gitu. Terus yang faktor eksternal yang lain adalah teman-teman memang harus punya kemampuan acting. Itu kalau kita mau upgrade diri kita. Dari mungkin biasanya kita casting hanya untuk ekstras gitu ya. Tapi kemudian mau ke supporting ya. Salah satunya memang upgrade skill itu penting. Bisa kelas acting, bisa ikut teater, monggo. Semuanya itu baik. Ya. Terus itu percaya diri. Yang kedua, tadi attitude saya tambahkan sudah. Yang kedua itu adalah imajinasi. Itu penting. Aktor itu harus punya imajinasi yang kuat. Karena sangat mungkin kalau kita tadi datang ke tempat castingnya, kita berakting, itu nggak ada lawan mainnya loh. Nggak ada kawan mainnya loh. Sendiri. Kadang-kadang orang yang bacain dialog lawan main kita itu ada di belakang kamera. Ya kalau bacain dialognya bagus, kalau dia berekspresi bagus, kalau asal kita kan harus tetap stay pada karakter itu. Ya, jadi imajinasi penting. Terus misalnya diceritain oleh casting, ceritanya ini di sebuah pasar. Kamu begini, kan berarti kamu harus membangun suasana pasar itu dan mampu memperlihatkan suasana pasar itu melalui acting kita ini, acting yang sedang ikut casting ini, kan gitu. Dan itu adalah hal yang akan teman-teman dapatkan saat teman-teman sudah upgrade skill lewat apapun, yaitu tadi teater, kelas acting. Terus yang berikutnya imajinasi. Setelah itu kita itu jangan beranggapan kalau tadi seperti sudah sedikit disinggung Mas Johan. Kalau yang namanya acting itu pasti berhubungan dengan dialog. Enggak. Saya sudah beberapa kali menjadi acting coach di beberapa film layar lebar. Ada Kartini ikut sedikit, terus Ayat-Ayat Cinta 2, kemudian Belok Kanan Barcelona, ada Lampor, ada Rumput Tetangga, kemarin ada Aum bersama Mas Johan juga yang ikut main. Di beberapa film itu saya menjumpai ada beberapa supporting yang masih merasa bahwa dialog itu menjadi tolak ukur kesuksesan aktor. No, salah besar. Supporting itu hitungannya berapa dialog? No, salah besar. Iya, secara finansial lalu mungkin ngitung scene dan sebagainya mungkin ya untuk nentuin honor gitu ya. Tapi di luar itu jangan itu ya yang teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan, bukan. Tapi bagaimana kemudian ketika aku berada di supporting, maka kemudian aku harus mulai mengupgrade skillku dalam konteks
bagaimana membangun basic karakter dari karakter yang akan kita perankan. Saya tidak yakin, ini di kelas setting saya selalu menekankan ya. Walaupun kamu figuran, kamu harus membuat basic karakter. Contoh. Misalnya tiba-tiba ekstras itu kan biasanya langsung ya, on the spot. Nah, kamu di sini, kamu berdua, nanti kamu jalan. Itu kan penjelasan teknis. Tapi itu semua harus kita isi. Walaupun kita itu ekstras gitu loh. Contoh misalnya di sebuah kafe, saya misalnya datang berdua gitu kan, sama Ninda misalnya. Itu saya harus sama Ninda harus dialog, kita ceritanya di sini ngapain. Kita ini kakak adik, bapak sama anak, apa pacaran, atau apa, itu kita bangun. Karena gesturnya nanti akan berbeda gitu. Akan berbeda gesturnya. Antara seorang yang pacaran dengan orang yang kakak adik itu gesturnya beda. Apalagi misalnya, kita bangun lagi basic story-nya. Kita kesini tuh ngapain? Relax, happy aja, healing, atau lagi marahan menyelesaikan masalah. Walaupun nanti kita nampak di belakang itu hanya blur, tapi itu kita bisa mengisi dan itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan seorang aktor. Saya tidak yakin ada ekstras yang sampai detik ini ya. Mudah-mudahan saya salah. Kalau sudah ada bagus. Saya tidak yakin ada ekstras yang sudah melakukan apa yang saya katakan. Duk jalan, ya udah jalan, duk ke sana. Tapi kamu jalan dari titik ini ke sana itu harus diisi. Motivasinya opo? Bukan motivasinya disuruh astrada. No, itu technically iya. Tetapi rasane diisi. Aku itu mlaku rono apa? Tergesa-gesa kah? Jalannya slow. Kalau astrada jalannya slow aja ya, nggak usah cepat-cepat ya. Siap. Nah, slow itu kita isi. Oh, berarti aku mau pulang dari mana? Walaupun itu adegan di pinggir jalan, kita hanya sekedar jalan. Bahkan wajah kita nggak kelihatan.